Halo semuanya, para pecinta taktik sepak bola. Langsung aja nih kita bedah laga panas di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Vancouver. Laga ini benar-benar menarik karena kita bakal lihat benturan dua filosofi yang beda banget. Di satu sisi, ada tim Eropa yang lagi on fire dengan efisiensi yang mematikan. Di sisi lain, ada raksasa Amerika Selatan yang dominan tapi bawa teka-teki taktis yang lumayan bikin garu-garu kepala. Jadi siapin fokus kalian karena kita bakal bongkar habis-habisan angka, taktik, dan momentum dari kedua tim ini layaknya manajer di pinggir lapangan. Nah ini dia susunan bedah taktik kita kali ini. Kita mulai dari ngintip prediksi superkomputer Opta, lanjut ke momentum emas skuad Swiss, ngebahas ledakan bakat Johan Manzambi, terus kita urai paradoks serangan pertahanan Kolombia, cek sejarah dan head-to-head mereka, sampai ke tebakan pamungkas. Siapa yang bakal melaju ke perempat final? Oke, masuk ke bagian pertama, prediksi superkomputer Opta. Sebagai analis, pastinya kita nggak cuma ngandelin feeling ya. Kita wajib lihat angka matematisnya sebelum bola ditendang. Dari simulasi yang dibikin sama superkomputer Opta, Kolombia emang lebih difavoritkan buat menang di waktu normal dengan peluang 42,7%. Tapi, tunggu dulu, jangan buru-buru coret Swiss. Peluang mereka menang ada di angka 29,4%. Dan coba perhatiin deh probabilitas hasil serinya lumayan tinggi di 28%. Kalau kalian gabungin peluang seri dan kemenangan Swiss, ada kemungkinan hampir 60% kalau Kolombia bakal kesulitan nyelesain laga ini dalam 90 menit. Ini sinyal kuat kalau pertandingan nanti bakal berjalan super alot dan syarat adu taktik. Lanjut ke bagian kedua, momentum emas skuad Swiss. Walaupun di atas kertas tadi Swiss agak kurang diunggulkan, tapi di atas lapangan hijau, momentum itu segalanya. Dan poin paling krusial buat skuad asuhan Murid Yakin ini ada di angka ini, 10. Ya, 10 pertandingan kompetitif beruntun mereka lewati tanpa tersentuh kekalahan sama sekali. Rinciannya 7 kali menang dan 3 kali seri. Bawa rekor unbeaten sepanjang ini ke fase gugur Piala Dunia, jelas ini alarm bahaya buat lawan manapun. Mental bertanding mereka lagi ada di puncak absolut. Dan ini bukan cuma soal rekor tak terkalahan ya. Skuad Swiss ini benar-benar lagi nulis ulang sejarah mereka sendiri. Kemenangan mereka di fase sebelumnya itu bukan kemenangan biasa. Itu adalah kemenangan fase gugur Piala Dunia pertama mereka sejak, bayangin, tahun 1938. Mereka juga baru aja nyatet 3 kemenangan beruntun di putaran final buat pertama kalinya. Terus kalau masih ada yang ragu sama ketangguhan mereka, coba lihat ini. Sejak 2025, mereka cuma kalah 1 kali lawan tim Eropa. Bikin rekor mereka jadi yang terbaik kedua setelah Spanyol. Swiss ini tangguh, terorganisir banget dan lagi pede-pedenya. Di balik tim yang solid dan disiplin, pasti ada arsitek cerdas di pinggir lapangan. Angka 62,5% ini adalah win rate atau persentase kemenangan pelatih mereka, Murid Yakin. Bayangin, dia udah mimpin 5 kemenangan dari 8 laga Piala Dunia. Itu rekor kemenangan terbanyak dan persentase paling top buat manajer Swiss sepanjang masa. Dia tahu persis gimana cara ngatur blok pertahanan yang kokoh dan transisi cepat di turnamen sekelas ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ledakan bakat Johan Manzambi. Sistem taktik serapi apapun tetap butuh sentuhan magis di sepertiga akhir lapangan. Nah, buat Swiss di turnamen ini, percikan magis itu namanya Johan Manzambi. Coba perhatiin statistik gilanya ini. Dia udah nyatat 5 keterlibatan gol langsung, 3 gol dan 2 assist. Di usianya yang baru 20 tahun dan 261 hari, dia resmi jadi pemain termuda dalam sejarah yang bisa nyetak rekor ini. Buat kasih gambaran seberapa langkanya pencapaian ini, satu-satunya pemain under 21 yang rekornya lebih bagus dalam 6 dekade terakhir, itu cuma legenda Jerman Thomas Müller di Piala Dunia 2010. Jadi Manzambi ini bukan cuma talenta buat masa depan, dia udah jadi ancaman mematikan hari ini. Tapi Manzambi nggak kerja sendirian di depan. Sebagai ujung tombaknya ada Bril Embolo yang mainnya lagi klinis banget. Berkat asis brilian Manzambi kemarin, Embolo sekarang udah ngoleksi 4 gol di putaran final Piala Dunia. Dia lagi sibuk ngejar rekor gol nasional, nempel ketat legenda-legenda kayak Xherdan Shaqiri dan Joseph Huigi. Kombinasi kreator muda yang meledak-ledak dan finisher yang haus gol ini yang bikin counter attack Swiss bakal sangat-sangat berbahaya. Bergeser ke bagian 4, paradoks serangan pertahanan Kolombia. Kita pindah ke kubu Amerika Selatan nih. Skuad asuhan Nestor Lorenzo ini ibarat teka-teki taktis yang cukup aneh. Di dunia analitik, kita sering banget pakai istilah XG atau expected goals. Sederhananya, ini metrik yang ngukur seberapa besar peluang sebuah tembakan bakal jadi gol. Makin tinggi angkanya, makin emas peluangnya. Nah, Kolombia baru aja nyatet angka XG yang luar biasa gede di laga fase gugur, yaitu 2,19.
Harusnya, secara hitung-hitungan, mereka minimal bisa nyetak 2 gol dari peluang-peluang itu. Tapi kenyataannya, eksekusi penyelesaian akhir mereka lagi bermasalah parah. Biar makin kerasa kontrasnya, coba lihat dua sisi koin dari performa Kolombia ini. Di satu sisi, pertahanan mereka itu kayak tembok beton. 3 clean sheet beruntun bung. Cuma Spanyol sama Meksiko yang lebih kokoh di turnamen ini. Tapi, di sisi lain, lihat lini serangnya. 3 pertandingan berturut-turut mereka ngelepasin lebih dari 20 tembakan. Gempuran total. Hasilnya, cuma 2 biji gol yang masuk. Angka XG pertembakan mereka nyungsep di 0,08. Artinya, mereka tuh sering banget maksain nembak dari posisi yang sebenarnya kurang ideal atau terburu-buru. Dominasi yang mutlak, tapi bener-bener nggak efisien. Kalau sistem serangannya aja nggak efisien, terus kenapa Kolombia tetap ditakutin? Jawabannya murni ada di kualitas magis para pemain individunya. Sang kapten, James Rodriguez, yang sekarang jadi pemegang rekor penampilan terbanyak Kolombia di Piala Dunia, jelas bawa ketenangan dan pengalaman. Terus ada senjata rahasia, Luis Suarez, yang bikin rekor assist tercepat dari pemain pengganti cuma dalam waktu 13 menitan. Belum lagi, John Arias yang sukses ngubah assist itu jadi gol kilat. Walau tim ini sering banget buang peluang, pemain-pemain ini punya sentuhan kelas dunia yang bisa ngehukum lawan dari situasi yang kelihatannya buntu. Masuk ke bagian 5. Sejarah dan head-to-head. Taktik dan statistik saat ini emang krusial, tapi sejarah seringkali ninggalin beban psikologis yang berat. Kalau kita cuma lihat masa lalu, Kolombia emang di atas angin. Di Piala Dunia 94, Kolombia menang 2-0. Laga persahabatan 2007, mereka menang 3-1. Tapi, tunggu, perhatiin data yang paling bawah deh. Ini data yang paling relevan buat tahun 2026. Melawan tim Eropa tahun ini, Kolombia belum pernah menang 1 kali pun. Mereka kalah 2 kali dari Kroasia dan Prancis, plus ditahan imbang Portugal. Ada kerentanan yang nyata saat mereka ngadepin blok pertahanan rapi khas Eropa, dan saya yakin 100% Swiss udah ngantongin kelemahan ini. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Siapa yang maju ke perempat final? Semua beda data dan taktik tadi ngebawa kita ke momen klimaks ini. Taruhannya luar biasa masif buat kedua negara. Skuad Swiss ada di ambang sejarah buat nyicipin perempat final pertama mereka sejak jadi tuan rumah di tahun 1954. Bayangin, mereka udah nunggu lebih dari setengah abad. Sementara di kubu seberang, Kolombia bawa beban harapan satu negara penuh buat ngulangin langkah ajaib mereka di tahun 2014 lalu. Jadi ini bukan sekedar berebut tiket lolos ya, ini soal nulis ulang buku sejarah mereka masing-masing. Pada akhirnya, ini bakal jadi pertarungan klasik antara kuantitas versus kualitas. Kolombia kemungkinan besar bakal pegang kendali penguasaan bola dan ngebombardir pertahanan Swiss dengan puluhan tembakan, walau penyelesaian akhirnya masih jadi tanda tanya. Sementara itu, Swiss kemungkinan bakal main rapat, sabar nyerap tekanan dengan solid, dan nunggu satu celah kecil buat ngirim serangan balik kilat lewat ledakan Johan Manzambi. Jadi pertanyaan besarnya buat kalian, akankah efisiensi super tajam dari Swiss mampu ngebungkam dominasi penguasaan bola Kolombia yang tiada henti? Kita lihat aja nanti pembuktiannya di lapangan. Terima kasih udah nemenin saya bedah taktik hari ini dan selamat menikmati pertandingannya.